Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kulit melinjo yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kulit melinjo. Ini aku belah menjadi 2 sampai 3 bagian. Kalau misalnya Flavis mau potong-potong pakai pisau itu juga boleh banget. Setelah ini kita akan cuci sampai benar-benar bersih ya. Kemudian di sini kita siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini namanya tempe gembus Flavis. Nggak tahu di tempatnya Flavis ada nggak tempe model kayak gini. Kalau misalnya ada pakai, kalau nggak ada bisa diganti pakai tempe yang biasa. Kemudian di sini kan kita potong-potong, boleh potong-potong memanjang ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Sasaknya Flavis di rumah aja ya. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini nggak ketinggalan. Kalau misalnya ada tempe gembus, mesti ada godong melinjo atau daun melinjonya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Mau dipotong boleh, mau dirawis juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang seadanya aja. Di sini kita siapkan untuk brambang atau bawang merah, kemudian ini akan kita iris tipis-tipis. Selain ada bawang merah juga di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya resep ala-ala deso itu ya cukup kita iris-iris, cemplang-cemplung sereng mateng dan rasanya tuh enak banget. Kemudian di sini karena aku mau pedas jadi mau aku tambahkan cabai. Pertama-tama aku mau pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas nanti boleh dibuang bijinya ya. Kemudian kita iris tipis-tipis. Nah karena di sini aku maunya lebih pedas lagi, jadi mau aku tambahkan cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai merahnya atau cabai rawit merahnya boleh di skip atau bisa digantikan pakai cabai merah yang besar. Terus bijinya dibuang, itu nanti rasanya nggak pedas tapi warna masakannya tetap cantik dan dapat aroma cabenya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan rebus terlebih dahulu cangkang melinjoknya atau kulit melinjoknya. Ini supaya nanti nggak ada rasa atau aroma yang kayak rodo langu-langu kepiye ngono. Kalau misalnya Flavis nggak mau ngerebus juga bisa disiram dengan air panas terus direndam sebentar terus ditiriskan. Kemudian setelah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan harum. Kemudian di sini kita akan cemplungin cabai. Tadi ada cabai merah dan juga ada cabai hijaunya, kita cemplungin sekalian. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Nah di sini aku tambahkan lagi udang rebon. Ini bikin masakannya jauh lebih gurih lagi. Walaupun nanti nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini nanti gurih banget rasanya. Kemudian kita cemplungin kulit melinjo dan juga tempe gembusnya sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai bahan dan bumbu tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tambahkan lagi gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti mateng. Kemudian kalau misalnya kuahnya udah rodok susut, kita akan cemplungin godong melinjoknya atau daun melinjoknya. Kemudian kita masak lagi sampai nanti benar-benar mateng dan rasanya udah enak banget. Kira-kira hasilnya kayak gini Flavis. Ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, aku suka banget maem lau ini tuh untuk sarapan. Jadi maknya masih anget-anget, terus nasinya juga masih anget banget. Ini kalau misalnya Flavis main ke Kebumen nih, lauk-lauk model gini nih di warung-warung makan Kebumen tuh mesti ada. Karena rasanya bener-bener enak banget, khas desa banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep urap. Kita akan pakai bayam dan juga nanti kita pakai kecipir. Rasanya enak banget. Dan resep urap ini itu beda dengan yang biasanya Flavi Kasih bikin. Kalau biasanya Flavi Kasih bikin urap itu bumbunya digongsong ya. Tapi hari ini aku mau bikin versi yang dikukus. Rasanya sama-sama enak banget, cocok juga untuk Flavis yang memang lagi ngurangin minyak-minyak ya.
Nah, ini bayamnya akan kita petik-petik, jangan lupa bagian yang kulitnya itu dibuang. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Baru kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakainya kecipir Flavis. Wah, ini favoritnya Flavikasi. Dari dulu sampai sekarang tuh suka banget yang namanya maam kecipir. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya kecipir juga bisa digantikan pakai sayur lain, misalnya kacang panjang, motoge, daun lembayung, ataupun daun kecipirnya juga itu rasanya enak banget. Terus juga kalau misalnya Flavis mau tambahkan sayur-sayuran sesuai dengan selera Flavis itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan rebus kecipirnya terlebih dahulu. Ini tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Mau yang masih krius-krius ya boleh, mau yang sampai matang juga boleh. Tapi biasanya kalau untuk resep pecel ataupun resep urap itu biasanya aku sayurnya itu rodok mateng Flavis. Kemudian setelah kecipirnya mateng, di sini kita akan rebus bayamnya. Nah, untuk bayam itu ngerebusnya nggak usah lama-lama, cemplungin ke air mendidih sebentar, itu juga nanti udah empuk banget ya. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah, kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bumbu urapnya. Nah, untuk bikin bumbu urapnya di sini kita pakai bumbu yang benar-benar simple juga. Di sini pakai berambang, bawang, kencur, dan juga ada cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau misalnya mau rasanya lebih pedas banget. Jangan lupa kita tambahkan terasi dan juga kasih sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya cari yang rodok enom ya. Jadi kalau untuk bikin pelas ataupun bikin urap tuh enaknya yang masih rodok muda. Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa itu juga boleh. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, biarkan bumbu dan juga kelapanya benar-benar tercampur rata kayak gini. Nah, setelah ini kita akan langsung kukus. Nah, di sini sudah aku siapkan kukusan, airnya juga sudah mendidih. Kita akan kukus sampai nanti kurang lebih 20-25 menit. Ini udah mateng. Sekarang kita sajikan di meja makan. Kita totok sayurannya, kemudian kita akan ambil bumbu urapnya. Dan ini enak banget, kita maam pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maam ini nggak perlu lauk lain lagi. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang. Ini resep masakannya mbahnya Flavikasi di desa. Jadi sewaktu Flavikasi kecil sering banget dimasakin masakan kayak gini. Jadi cara masaknya itu simple. Terus nanti sayurannya rada empuk. Warnanya itu senajan ora pate ayu tapi rasanya enak banget Flavis. Pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjang, kemudian kita potong-potong. Selain ada kacang panjang, di sini juga aku mau tambahkan labu. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe, itu juga boleh banget Flavis dicampurin. Nanti rasanya enak banget. Tapi hari ini aku nggak pakai tempe, cuma pakai labu siam dan juga kacang panjang. Ini labu siamnya kita potong tipis-tipis banget kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, di sini kita akan langsung untuk siapkan bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya ini ya bener-bener ala-ala deso tenan Flavis. Cukup bawang, brambang, lombok, daun salam gitu. Kalau bumbu-bumbu masakan desa ya. Walaupun bumbunya sederhana banget, tapi rasanya tuh bener-bener enak dan kayak rasa masakan mbah-mbah gitu. Dan ini juga cuman kita iris tipis-tipis, jadi nggak perlu ngulek, nggak perlu kita blender-blender. Cukup kita potong-potong tipis kayak gini. Kemudian di sini karena aku mau agak pedas, jadi aku tambahkan cabenya itu cabai yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedas banget, Flavis bisa pakai cabai keriting ataupun pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya, itu nanti nggak ada pedasnya sama sekali. Kemudian setelah ini tambahkan lagi minyak dalam wajan, terus kita akan gongsong sampai nanti harum banget. Jangan lupa kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan cemplungin daun salam dan juga cabai rawitnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Apalagi daun salam ini barusan metik Flavis, jadi benar-benar harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin
kacang panjang dan juga labu siamnya. Kita cemplungin bareng aja jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air Flavis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Bisa pakai gula putih ataupun gula merah, sesuka-sukanya Flavis aja. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, ciri khasnya mbahnya Flavikasi itu kalau masak itu tuh sayuran itu sampai empuk gitu Flavis. Kalau biasanya Flavikasi kan sukanya krius-krius, tapi kalau mbahnya Flavikasi itu suka masakan yang tipenya kayak gini. Jadi warnanya ini orang pate ayu tapi rasanya enak banget Flavis. Nah, ini udah mateng, kita akan langsung saja siapkan di meja makan. Ini kita pakai nasi anget, terus tempe goreng srek, wis jan. Enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak jagung. Wis jan enak tenan niki. Apalagi di tempat Flavikasi kalau sore tuh sukanya hujan. Nah, ini cocok banget untuk ngemil di sore hari. Pertama-tama siapkan jagung manis, kemudian kita serut. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai kubis. Ini juga favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya kalau udah ngomongin kubis tuh nggak ada yang lain rasanya. Kemudian di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Aku pakai wortel. Ini wortelnya kita potong-potong kecil-kecil seperti korek api ya. Kemudian kita akan bikin untuk bahan atau bumbu tumisannya. Jadi semua bahan tadi itu akan kita tumis. Nah, ini bumbu untuk tumisnya kita pakai yang simple aja. Cuman ada bawang, brambang. Ini cukup kita potong tipis-tipis. Kalaupun nggak mau dipotong, diulek juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Kemudian ini telurnya akan kita kocok sampai nanti rata seperti ini. Kalau sudah, kita akan langsung siapkan wajan, kita beri minyak nggak usah banyak-banyak, langsung kita akan masukin telurnya. Kemudian kita akan orak-arik dan kita akan masak sampai nanti telurnya matang, tapi cukup sebatas matang aja, jangan sampai nanti warnanya kecoklatan ya, nanti jadi nggak cantik. Seperti ini aja Flavis. Ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian ini wajannya kita tambahin minyak lagi, kita gongsong bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya harum dan juga layu. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin semua bahan-bahan tadi jadi satu, mulai ada jagung, kubis dan juga ada wortelnya. Kemudian kita cemplungin telurnya, tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti semua bahan mateng dan rasanya enak banget. Dan kita akan taruh dulu dalam wadah, biarkan dingin. Kalau misalnya sudah dingin, nanti kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Kita di sini siapkan untuk bahan membungkusnya. Aku pakai kulit lumpia. Ini aku beli yang sudah jadi kayak gini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kulit lumpia sendiri di rumah, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan perekat lumpianya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak buyar gitu. Ini cukup pakai terigu dan air aja Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan satu lembar lumpianya. Kemudian kita isi dengan sayuran yang sudah tadi kita tumis dan sudah dingin ya. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita akan rekatkan pakai adonan tadi supaya nanti pada saat digoreng itu nggak buyar. Nah, caranya simpel banget kan. Nah, ini nanti bisa diulangi lagi sampai nanti adonannya habis. Caranya juga sama seperti tadi. Cukup kita lipat, kemudian pinggirnya kita lem pakai adonan tepung tadi. Kalau semua sudah dibentuk seperti ini, kemudian kita langsung goreng. Nah, diusahakan gorengnya itu minyaknya yang banyak Flavis. Kemudian setelah ini jangan lupa dibolak-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini langsung aja kita sajikan di meja makan, mumpung masih anget banget. Ini enak banget untuk kita nyemil di sore hari. Terus kita minumnya teh ataupun kopi. Ini rasanya gurih, terus ada manis-manisnya kepiye ya, karena kita pakai jagung manis. Apalagi kita nanti mau nyeplus pakai cabai rawit, wis jar enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan telur ceplok yang enak banget. Bikinnya gampang banget, bumbunya juga sederhana banget tapi rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu telurnya ya. Di
sini kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Di sini aku menggunakan minyak gorengnya, minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja. Kemudian kita akan goreng telurnya kalau minyaknya sudah panas. Nah, ini biar gorengnya cepet. Ini sekali goreng 3 ataupun boleh juga 4. Jadi biar nanti cepet gorengnya. Cara gorengnya gampang banget kok. Ini kita cepluk-ceplukin aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, kemudian kita balik. Dan balik itu cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi udah mateng, baru kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi. Nah, untuk gorengnya masih sama seperti tadi ya. Kita cepluk-ceplukin telurnya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Setelah itu kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau besar, ini kurang lebih 8. Kemudian kita potong tipis-tipis, potongnya agak serong ya, supaya nanti tampilannya menjadi cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai keriting yang agak banyak ya. Ini kurang lebih 1/4 kg. Kemudian ada cabai rawit merah untuk tambahan. Kemudian ada bawang putih, kemudian ada bawang merah dan tomat. Ini tempatnya 1 aja cukup. Kemudian setelah ini kita akan haluskan menggunakan blender, beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan. Ini wajannya bekas goreng telur tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan sudah agak sedikit kering seperti ini. Baru kita akan tambahkan gula Jawa, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kita akan tambahkan lagi air ya. Ini airnya kurang lebih 100 ml. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya rasanya udah enak dan gak langu lagi. Baru kita masukkan cabai hijau. Kemudian telur yang sudah kita cepluk. Kemudian setelah ini kita masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk rata. Karena tadi kan bumbunya sudah mateng dan rasanya enak banget. Telurnya juga sudah mateng. Sekarang kita tinggal ratakan bumbunya aja sebentar. Tunggu sampai kurang lebih 2 menit, itu udah cukup. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget, warnanya juga udah cantik banget. Ini cabai hijaunya tuh bikin warnanya itu jadi cantik banget ya. Kalau sudah mateng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini siap kita maem dengan nasi anget. Apalagi kalau misalnya ada sayur asem atau sayur bening, wah, tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Dan ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya, yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat.
Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sak cuil tadi aku metik dari halaman rumah. Karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah, jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam, ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavikasi kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu, nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavikasi pernah tinggal di Jakarta, itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavikasi di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini rasanya enak terus juga lembut banget. Nah selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Di bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik, nggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya nggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavikasi kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos dan juga ada daun salamnya, kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur, sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang itu masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga nggak apa-apa. Nah untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya, supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng.
Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tempe dan juga tahu bacem. Ini resepnya praktis banget karena kita nggak perlu goreng lagi setelah kita ungkep. Jadi kita akan bikin langsung siap saji. Nah ini tempenya aku siapkan 2 bungkus, ini kurang lebih beratnya 300 gram ya. Ini aku potong sengaja besar-besar biar nanti kelihatan lebih wow gitu. Nah ini selain ada tempe, kita siapkan juga tahu. Ini tahunya aku pakai tahu coklat, tahu goreng ya. Fluffy juga bisa pakai tahu putih kalau misalnya nggak ada tahu coklat. Nah ini tahu tempenya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri. Kemudian kita tambahkan cabai rawit dan juga ada ketumbar. Fluffy kalau misalnya nggak mau pedas nanti bisa pakai cabai merah yang besar ya. Nah hari ini karena aku maunya pedas jadi aku pakainya cabai rawit. Nah bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Fluffy juga bisa pakai blender kalau mau ya. Nah ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja memasaknya. Di sini kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Kalau sudah panas kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Setelah itu kita akan tambahkan laos, kemudian ada daun salam. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Setelah tempe dan tahu masuk, sekarang kita aduk-aduk dulu. Setelah ini baru kita akan masukkan air. Di sini tapi bisa pakai air biasa ataupun air kelapa. Kalau pakai air kelapa nanti jadinya lebih gurih ya. Kemudian kita tambahkan lagi gula jawa dan juga kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, ngasih kecapnya ini penting Fluffies, ini tergantung kecap yang Fluffies punya, tipenya kayak gimana. Kalau yang tipe punya aku pakai kecap kencana, ini lebih encer dibandingkan kecap yang lain misalnya kayak merek Bango ataupun ABC. Pokoknya nanti disesuaikan aja dengan kecap yang Fluffies punya ya. Kalau misalnya lebih kental berarti kecapnya lebih sedikit, kalau kecapnya encer berarti lebih banyak gitu. Nah setelah ini kita akan ungkep tempe dan juga tahunya. Pertama-tama kita akan pakai api besar dulu. Kalau misalnya sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak dengan api kecil dalam waktu yang agak lama ya, supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kita akan ungkep sampai nanti kuahnya asat. Nah ini udah hampir asat, kita akan aduk-aduk. Kalau sudah hampir asat harus aduk terus supaya nggak gosong karena manis ya. Kalau nggak diaduk-aduk nanti gosong. Nah seperti ini aja Fluffies. Ini sudah mateng, aromanya harum banget. Apalagi tadi ada cabai rawit dan juga kecapnya, itu benar-benar bikin kita jadi lapar banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Tinggal kita ambil nasi anget yang banyak. Kalau misalnya Fluffies mau bisa tambahkan sayur bening bayam ataupun tumis kangkung. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan asin. Wah ini enak banget, apalagi kalau nanti kita maemnya pakai jangan gori. Kemarin aku udah bikin, kalau misalnya sudah tanya nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah ini selain ada ikan asin, untuk bahan-bahan lainnya di sini kita siapkan tomat. Ini aku pakai tomat merah, Fluffies juga bisa pakai tomat hijau ataupun dicampur tomat merah dan hijau biar lebih berwarna juga nggak apa-apa. Kemudian ini tomatnya akan kita potong kotak-kotak. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai hijau yang besar. Ini akan kita potong serong-serong. Ini kita pakainya agak banyak ya cabenya, karena nanti ini bukan cuma untuk bumbu Fluffies tapi nanti kita juga maem untuk lauknya.
Kemudian setelah ada tomat dan juga cabai, di sini kita siapkan cabai rawit merah supaya nanti rasanya itu lebih pedes banget. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka yang pedes banget, digantikan aja pakai cabai merah yang besar ya, biar nanti masakannya lebih berwarna. Kemudian di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris, jadi masakan hari ini praktis, cukup semua diiris, nggak ada yang diulek ataupun di blender. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan asin. Ini sudah dicuci, jadi biar nggak terlalu asin ya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan juga matang. Jangan lupa dibalik-balik ya. Kalau sudah matang, kita akan angkat. Kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Nah, ini minyaknya biarin aja, aku pakai bekas minyak untuk goreng ikan asin. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti harum. Baru setelah ini kita akan masukkan ikan asinnya. Nah, tomatnya juga kita masukkan sekalian. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini namanya kecombrang Flavis. Ini aromanya tuh enak banget. Kalau aku nyebutnya ini bumbu magic namanya. Karena dia punya aroma yang khas banget. Ada beberapa orang yang nggak suka dengan kecombrang, itu boleh ditiadakan. Tapi kalau bagi Flavis yang suka, wajib untuk dimasukkan. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan airnya itu sedikit aja, jangan terlalu banyak, ini biar bumbunya itu lebih tercampur gitu. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma diaduk-aduk sebentar, habis itu nanti kita angkat. Ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget nanti kalau kita mau pakai nasi yang anget, terus ada jangan goriknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!